Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Dina Rizky Maulana Putri, 2. Neta Puspitasari, 3. Enika Sari, 4. Nuraisa Sadiah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Teori Dasar-Dasar Pendidikan Klasik. Pengertian teori. Teori berasal dari bahasa Latin yaitu theoria yang secara harfiah memiliki arti perenungan, spekulasi, atau visi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusinya. Contohnya, dalam ilmu pengetahuan, teori berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Sedangkan secara lebih spesifik, contohnya di dalam ilmu sosial, ahli teori Neumann mendefinisikan teori sosial adalah sebagai sebuah sistem dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial. Nah, secara umumnya, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja untuk membantu kita dalam memahami sebuah fenomena. Pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan. Nah, maksud dari memiliki potensi kesalahan ini yaitu beberapa teori harus direvisi atau bahkan diganti karena berlalunya waktu. Semakin berkembangnya zaman, perkembangan interaksi antar manusia yang semakin kompleks, manusia semakin banyak, dan banyak pula lahir ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian. Dan untuk itu, kemudian muncullah teori-teori baru yang mementahkan teori-teori lama. Atau lebih simpelnya, teori umumnya bersifat sementara dan memiliki potensi kesalahan karena adanya bukti baru yang terungkap. Di dalam sebuah teori terdapat beberapa elemen yang mengikutinya. Elemen ini berfungsi untuk mempersatukan variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Elemen yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah sebuah ide yang diekspresikan dengan simbol atau kata. Konsep sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simbol dan definisi. Dalam ilmu alam, konsep dapat diekspresikan dengan simbol-simbol seperti huruf M kecil yang artinya massa dan lainnya. Akan tetapi kebanyakan di dalam ilmu sosial, konsep ini lebih diekspresikan dengan kata-kata tidak melalui simbol-simbol. Elemen kedua yaitu scope atau lingkup keluasan. Konsep ini ada yang bersifat abstrak dan ada juga yang bersifat konkret. Teori dengan konsep-konsep yang abstrak dapat diaplikasikan terhadap fenomena sosial yang lebih luas dibanding dengan teori yang memiliki konsep-konsep yang konkret. Nah, elemen yang ketiga yaitu relationship. Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep, atau secara lebih jelasnya, teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan. Hubungan ini seperti pernyataan sebab akibat atau causal statement. Teori pendidikan klasik adalah pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan, bertujuan untuk memelihara, menjaga warisan yang telah ada, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dalam pendidikan klasik, tugas guru dan pengembang kurikulum adalah memilih dan menyajikan materi sesuai dengan tingkat peserta didik. Jadi, guru harus menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didiknya masing-masing. Ada Pengertian teori pendidikan klasik menurut berbagai aliran. 1. Aliran empirisme. Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke.
seorang filsuf dari Inggris. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulis atau lebih dengan istilah tabula rasa, a blank of sheet paper. Menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat atau pembawaan apapun seperti kertas putih yang polos. Anak-anak dapat dibentuk sesuai keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa sejak lahir tidak dianggap penting. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peranan penting. Pendidikan menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Lingkungan itu akan diterima anak sebagai sejumlah pengalaman yang telah disesuaikan dengan tujuan pendidikan. 2. Aliran nativisme. Tokoh utama dari aliran ini adalah seorang filsuf Jerman bernama Schopenhauer. Teori ini mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut dapat baik dan buruk. Perkembangan anak tergantung dari pembawaan sejak lahir, dan keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh anak itu sendiri. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, Jean Rousseau, yang berpendapat bahwa semua anak yang dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan rusak dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidikan wajib memberikan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. 4. Aliran konfederasi. Perintis aliran ini adalah William Strauss, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Terdapat dua model konsep dari pendidikan klasik, yaitu penerealisme dan esensialisme. Penerealisme memandang bahwa situasi dunia dewasa penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terutama dalam hal moral, intelektual, dan kultural. Untuk mengatasi kekacauan tersebut, para kaum perennialis menggunakan nilai-nilai masyarakat terdahulu atau prinsip-prinsip umum masyarakat kuno. Mereka lebih berorientasi ke masa lampau dan tidak terlalu mementingkan tuntutan-tuntutan pada zaman sekarang. Kedua, esensialisme. Pendidikan ini lebih mementingkan sains daripada humanitis. Mereka lebih pragmatis. Mereka mempersiapkan pendidikan bagi generasi pemuda agar lebih siap terjun ke dunia kerja. Konsep ini lebih berorientasi dengan apa yang ada di masa sekarang dan masa depan. Macam-macam teori pendidikan klasik. 1. Teori behavioristik. Teori ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia yang memandang individu suatu organisme sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pemeliharaan terhadap lingkungan. Itulah yang akan membentuk perilaku individu. Teori behavioristik memiliki ciri utama sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi faktor sangat penting. 2. Menekankan pada faktor bagian. 3. Bersifat mekanis. 4. Pengalaman bersifat penting. 5. Reaksi atau respon sangat penting dalam pembelajaran. 6. Menekankan latihan sebagai faktor penting dalam pembelajaran. Tokoh-tokoh teori behavioristik. 1. Ivan Petrovich Pavlov. 2. John Brodus Watson. 3. Edward Lee Thorndike. 4. Bruce Frederick Skinner. 5. Clark Leonard Hull. Salah satu kelebihan teori behavioristik yaitu pendidik tidak banyak melakukan teori tetapi disertai contoh baik sendiri atau stimulasi dan lain-lain. Salah satu kekurangan teori behavioristik,
Teori ini memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung melalui perubahan tingkah atau sikap dan lain-lain. 2. Teori pendidikan kognitif. Menurut pemahaman kognitif, belajar adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Tokoh-tokoh teori kognitif: 1. Kurt Lewin, 2. Edward K. Stallman, 3. Jerome S. Brunner, 4. Avram Noam Chomsky. Aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran secara umum mengacu pada prinsip pembelajaran. 1. Peserta didik dianggap bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. 2. Peserta didik dituntut aktif dalam proses pembelajaran. 3. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar secara baik. 4. Belajar memahami memiliki makna lebih baik bagi peserta didik ketimbang menghafal. 3. Teori pendidikan humanistik, yaitu suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan konsep memanusiakan manusia, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Prinsip-prinsip teori humanistik. 1. Manusia merupakan keseluruhan yang integral. 2. Hakikat manusia ialah baik. 3. Manusia memiliki potensi kreatif. 4. Penekanan terhadap kesehatan psikologis. Tokoh-tokoh teori humanistik. 1. Karl Ransom Roger. 2. Abraham Harold Maslow. 3. Arthur W. Combs. 4. David A. Kolb. 5. Horny dan Mumford. Kelebihan teori humanistik yakni lebih cocok diterapkan dalam materi yang bersifat pendidikan karakter. Teori ini lebih mementingkan proses daripada hasil dan lain-lain. Kekurangan teori humanistik yaitu peserta didik yang tidak paham potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Peserta didik yang tidak aktif dan malas akan rugi sendiri, dan lain-lain. Yang terakhir, teori konstruktivisme ialah paham modern yang memandang bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif setiap individu yang didapat dari proses belajarnya. Prinsip-prinsip konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. 2. Pendidik menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik. 3. Pendidik mencari dan menilai peserta didik. 4. Peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan ilmiah. Tokoh-tokoh teori konstruktivisme. 1. Jean Piaget. 2. Lev Simonovic-Vygotsky. Salah satu karakteristik teori konstruktivisme yaitu proses top-down. Peserta didik memulai pelajaran dengan masalah-masalah yang kompleks untuk diselesaikan dan lain-lain. Penerapan teori konstruktivisme. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik. 2. Pendidik mengajukan pertanyaan yang direspon peserta didik. 3. Mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. 4. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam dialog maupun diskusi. 5. Peserta didik terlibat dalam pengalaman. Dan yang terakhir, pendidik menyediakan data mentah.